Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Sehat-sehat selalu dan tetap semangat ya nak ya. Oke, pada pembelajaran kali ini bertemu kembali dengan Bu Erma. Kita akan belajar subtema 2, tema 4C Bahasa Indonesia. Minggu lalu kita sudah belajar wawancara. Nah, di dalam wawancara itu ada berupa tanggapan. Sekarang kita akan pelajari apa itu tanggapan. Simak videonya dengan baik ya nak. Selamat belajar. Dengan tujuan pembelajaran, siswa mampu menjelaskan pengertian tanggapan. Yang kedua, siswa mampu melakukan wawancara sederhana kepada orang tua. Pada materi sebelumnya kita sudah belajar apa itu wawancara. Masih ingatkah kalian apa itu wawancara? Ya, betul sekali. Wawancara adalah tanya jawab yang dilakukan untuk memperoleh informasi. Untuk mendapatkan informasi, kita dapat melakukan wawancara pada narasumber. Narasumber adalah orang yang memberikan informasi. Biasanya orang-orang yang menjadi narasumber adalah orang-orang yang mengetahui secara jelas atau menjadi sumber mengenai informasi suatu hal. Contohnya seperti dokter, nelayan, petani, ataupun pedagang. Nah, sekarang kita akan belajar apa sih tanggapan itu. Tanggapan merupakan sambutan terhadap suatu hal atau permasalahan yang terjadi. Jika ada orang yang sedang berbicara atau memberi suatu penjelasan, dengarkan dengan baik, berikan tanggapan dengan bahasa yang sopan, santun agar tidak menimbulkan rasa kecewa. Nah, tanggapan dapat berupa pertanyaan, komentar, ataupun kritik dan saran. Untuk lebih memahami apa itu tanggapan, sekarang perhatikan percakapan antara Sera dan Pak Ridwan. Sera sebagai pewawancara dan Pak Ridwan sebagai narasumber. Sera berkata, "Berapa luas Taman Nasional Ujung Kulon ini, Pak?" Pak Ridwan menjawab, "Taman Nasional Ujung Kulon ini luasnya 1260 km persegi." Sera bertanya, "Wah, Taman Nasional Ujung Kulon ini luas sekali ya, Pak?" Pak Ridwan menjawab, "Tentu, Taman Nasional Ujung Kulon ini meliputi wilayah Gunung Krakatau dan Anak Krakatau, Kepulauan Handele, Pulau Pencang, dan Pulau Panaitan." Sera bertanya, "Pasti banyak hewan yang tinggal di Taman Nasional Ujung Kulon ini. Kira-kira ada berapa jenis hewan yang tinggal di Taman Nasional Ujung Kulon ini, Pak?" Pak Ridwan menjawab, "Di Taman Nasional Ujung Kulon ini ada 350 jenis hewan yang tinggal di laut dan di darat." Sera berkata, "Apakah semua hewan itu dilindungi?" Pak Ridwan menjawab, "Tentu, semua hewan yang tinggal di sini dilindungi karena hewan-hewan itu merupakan hewan langka yang keberadaannya hampir punah. Hewan-hewan ini misalnya badak Jawa, banteng, oa, dan lutung Jawa." Sera bertanya, "Apakah pencurian dan pemburuan hewan-hewan itu masih sering terjadi di Taman Nasional ini, Pak?" Pak Ridwan menjawab, "Pencurian dan pemburuan masih terjadi di sekitar Taman Nasional ini." Sera bertanya, "Wah, sayang sekali jika pencurian dan pemburuan terjadi di dalam hutan. Padahal jika pemburuan hewan harus terus terjadi, akan menyebabkan hewan punah." Pak Ridwan pun menjawab, "Ya, betul sekali. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya perburuan dan pencurian, polisi hutan melakukan patroli di sekitar hutan dan pulau. Selain itu, Taman Nasional Ujung Kulon ini juga harus dijaga dan dicegah dari kerusakan agar tumbuhan dan hewan tinggal di dalamnya tidak punah." Berikut ini merupakan tanggapan Sera terhadap penjelasan Pak Ridwan mengenai Taman Nasional Ujung Kulon. Perhatikan ya nak ya. Yang pertama, penjelasan dari Pak Ridwan adalah Taman Nasional Ujung Kulon ini luasnya 1260 km persegi. Kemudian tanggapan Sera,
Wah, Taman Nasional Ujung Kulon ini luas sekali ya, Pak. Selanjutnya, penjelasan Pak Ridwan, pencurian dan perburuan masih terjadi di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon ini. Tanggapan Seranya adalah sayang sekali jika pencurian dan perburuan terjadi di dalam hutan. Padahal jika perburuan hewan terus terjadi akan menyebabkan hewan punah. Kemudian penjelasan Pak Ridwan adalah di Taman Nasional Ujung Kulon ini ada 350 jenis hewan yang tinggal di laut dan di darat. Tanggapan Sera, apakah semua hewan itu dilindungi? Nah, tanggapan A dan B merupakan contoh tanggapan yang berisi komentar Sera terhadap penjelasan Pak Ridwan. Sedangkan tanggapan yang C merupakan contoh tanggapan yang berupa pertanyaan yang ditandai dengan kata apakah. Nah, sekarang perhatikan contoh wawancara berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ibu mengganggu. Minta waktunya sebentar. Kami dari kelas 4E mendapatkan tugas Untuk mewawancara untuk mewawancara tentang tumbuhan dan hewan yang disukai dan cara merawatnya. Berikut pertanyaan dari kami. Apa tumbuhan yang ibu sukai? tumbuhan yang ibu suka bunga mawar. Bagaimana cara merawat tumbuhan bunga mawar? Bunga mawar disiram, kemudian diletakkan di tempat yang terkena sinar matahari. Kemudian yang ketiga diberi pupuk. Berapa hari sekali ibu menyiram tumbuhan mawar? Cukup sehari sekali. Mengapa ibu menyukai bunga mawar? Karena daunnya harum, kemudian indah untuk dipandang dan juga bisa untuk penghijauan. Apakah ibu juga menyukai hewan? Ibu juga suka hewan. Hewan apa yang ibu sukai? Ibu suka hewan kucing. Mengapa ibu menyukai kucing? Karena kucing itu hewannya lucu, hewan kesayangan Nabi juga. Kemudian apalagi ramah kepada semua orang. Bagaimana cara merawat kucing? Cara merawat kucing, kalau itu diberi makan. Kemudian kalau seminggu sekali kadang suka dimandikan. Kalau sempat dibawa ke dokter hewan, siapa tahu ada rabies, kita bisa suntik anti rabies. Demikianlah pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.